ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membahas tafsir surah Asy-Syarh, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih di awal-awal pembahasan dari surat Asy-Syarh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah atau tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, melapangkan dada itu adalah secara maknawi, bukan secara hissi. Maksudnya melapangkan dada secara maknawi adalah yaitu Nabi SAW dijadikan oleh Allah hatinya lapang menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya melapangkan dada secara hissi, secara hakiki, yaitu dadanya dijadikan lebar secara fisik tidak. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi bahwa alam nashrah laka sadrak, yaitu bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ya, maksudnya melapangkan dada adalah Nabi SAW dilapangkan hatinya untuk menerima hukum-hukum Allah. Nah, hukum Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu hukmullah asy-syar'i dan hukmullah al-qadari. Hukum Allah yang berupa syariat-syariatnya syar'i, dan hukum Allah yang qadari atau kauni, yaitu ketetapan-ketetapan takdirnya. Ya, dua-duanya dikatakan sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum-hukum syar'i, ya mungkin sudah banyak yang mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tentang salat, puasa, hukum waris, hukum nikah, dan seterusnya. Adapun hukum-hukum qadari, kata beliau, wa huwal masaib allati tahdutsu 'alal insan. Hukum-hukum qadari itu seperti musibah-musibah yang terjadi pada manusia. Wa dzalika li anna syara' fihi mukhalifatun lil hawa. Kenapa Nabi dikatakan hatinya lapang menerima hukum Allah? Maksudnya menerima syariat Allah. Seorang manusia atau seorang muslim, dia wajib untuk lapang hatinya menerima hukum-hukum syar'i. Karena kalau bukan karena Allah yang melapangkan hatinya, maka dia tidak akan bisa menerima hukum-hukum syar'i tersebut. Karena kata beliau, hukum-hukum syar'i secara asal itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya, bertolak belakang dengan keinginan-keinginan nafsunya. Contoh seperti misalnya sekarang ini, Allah menjadikan
hukum sholat diantaranya di waktu subuh, di waktu ketika manusia sedang tidur nyenyak. Hawa nafsunya menginginkan dia untuk terus terlelap dalam tidurnya. Tapi kalau hatinya lapang, maka dia akan menerima hukum Allah. Dia melaksanakan sholat subuh itu dengan hati yang lapang. Ya. Puasa juga demikian. Kalau mau jujur-jujuran, ketika kita puasa, hawa nafsu kita pengennya makan atau nggak makan? Makan langsung cepat lagi. Makan memang pengennya. Itu memang ya, hawa nafsu kita menuntut demikian. Maka kalau hati kita tidak lapang, kita nggak terima dengan hal tersebut. Berbeda dengan orang yang hatinya lapang, maka dia berlapang dada menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa, dia menerima hukum tersebut. Dan kiaskan sama hukum-hukum Allah yang lain. Kalau ada akhwatnya, ada perempuannya, nah itu enak. Apa salah satu hukum Allah yang mereka harus terima? Poligami. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti tak ada akhwatnya. Fayajidul insan taqilan fi tanfidhi awamirillah wa taqilan fi ijtinabi maharimillah. Kau akan dapati seorang manusia itu sangat berat ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan sangat berat ketika meninggalkan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li hawan nafs. Karena semua tadi, baik perintah Allah ataupun larangan Allah, itu sangat bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Wan nafsul ammaratu bisu'. Karena hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan, menyeru manusia kepada keburukan-keburukan. La tansyarihu li awamirillah wala li nawahihi. Nafsu itu secara asal tidak lapang, ya, tidak bisa menerima perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara asal. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu tidak akan mau menerima perintah Allah, tidak akan mau menerima larangan Allah Azza wa Jalla. Tajidu ba'dhan nasi taqulu alaihi shalah. Kau akan dapati sebagian manusia mereka sangat berat melaksanakan salat. Kama qala Allah Ta'ala fil munafiqin, seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan mereka orang-orang munafik ketika mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dalam kondisi yang malas. Ya, salat juga Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan salat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang memang khusyuk melaksanakan salat itu. Wa minan nas man taqiqu 'alaihi shalah bal yashtaqu ilaiha wa yataraqab husulaha. Tapi ada orang-orang yang hatinya lapang, mereka ini justru mengharap-harapkan sholat. Mereka justru gembira dengan sholat itu. Bahkan mereka kangen untuk melaksanakan sholat itu. Sholat bagi dia adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang berat. Ada manusia model-modelnya seperti itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan kesenanganku itu pada sholat. Jadi sholat terus. Nah, Nabi SAW dijadikan kegembiraan beliau, kesenangan beliau itu adalah dengan melaksanakan as-sholat. Berarti sholat bagi Nabi SAW adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang dirindukan, ya, sesuatu yang diharapkan. Ya, ada manusia-manusia yang modelnya seperti itu, gemar melaksanakan sholat. Idzan fasyar fihi taqalun 'ala nufus kajtinabil muharramat. Ada juga syariat-syariat yang berat bagi hawa nafsu, seperti meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kalau tadi melaksanakan perintah, kalau sekarang meninggalkan larangan, itu juga hal yang memberatkan hawa nafsu, hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Fa ba'dun nas yahwa asya' muharramah alaihi kazina
wa syurbil khamr wa ma ashbaha dzalika fatadkhulu alaihi. Di antara sebagian orang, hawa nafsunya itu condong kepada perkara-perkara yang haram seperti zina, khamr atau yang semisal dengannya. Maka meninggalkan perkara-perkara ini tentu adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang tersebut. Tapi ada sebagian orang, kata beliau, wa minan nasi man yansharihu sadruhu lidzalik wa yabta'idu amma harramallah. Ada orang-orang yang hatinya lapang, dengan rela, dengan suka hati mereka meninggalkan itu semuanya. Dilapangkan hatinya oleh Allah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wanzur ila Yusuf alaihi salatu wassalam. Lihatlah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Atau di sini beliau menyebutkan sholawat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita keluar dari pembahasan ini dulu. Apa hukum sholawat kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad maksudnya? Hah? Boleh. Misalnya saya mengatakan Musa Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita biasa mendengarnya Musa cuman salam, bukan sholawat. Musa alaihi salam, salam kok. Tapi apa hukumnya Musa sallallahu alaihi wasallam, Isa sallallahu alaihi wasallam, Yusuf sallallahu alaihi wasallam? Apa hukumnya? Hah? Nah, boleh. Ya, kalau mau di rinci, hukum sholawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa sholawat kepada para nabi dan rasul itu hukumnya boleh. Sholawat kepada para nabi dan rasul itu hukumnya boleh. Musa alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sholawat kepada para malaikat. Anda mengatakan Jibril sallallahu alaihi wasallam, itu juga disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya. Kemudian yang ketiga, sholawat kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, namun taba'an lin Nabi, mengikuti Nabi SAW. Seperti misalnya Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, semoga Kau curahkan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Ini sholawat mengikuti, apa maksudnya? Mengikuti Nabi SAW. Maka ini juga sepakat para ulama membolehkan hal tersebut. Kemudian yang keempat, sholawat, ya, sholawat kepada selain Nabi dan Rasul, yakni kepada orang-orang biasa. Misalnya kita mengatakan, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Hah? Tidak boleh. Hukumnya boleh dengan catatan tidak dijadikan sebagai syiar orang tersebut. Misalnya nggak boleh Anda ketika mengucapkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selalu Anda bubuhi dengan sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kalau salawat itu boleh untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah." Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmah. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat jenazah, di antara doa ketika sholat jenazah, Allahumma sholli alaihim, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu. Di antara doa sholat jenazah ada riwayat Allahumma sholli alaihi, menunjukkan bahwa sholawat kepada selain Nabi itu diperbolehkan, namun tidak boleh dijadikan sebagai syiar. Ya,
Ya, tidak boleh dijadikan sebagai syiar untuk orang tersebut. Artinya setiap kali kita menyebut nama orang itu, kita menyebutkan sholawat. Ya, tapi lebih baik jangan dibiasakan. Ya, lebih baik jangan, karena orang-orang awam kebanyakan mereka menganggap bahwa sholawat itu khusus buat siapa? Nabi SAW. Ketika saya mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin SAW, jadi viral nanti. Wahabi sudah mengangkat Syekh Utsaimin sebagai rasul, ini bahaya. Ya, penjelasan tadi ya kita nukilkan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah atau dalam penjelasan beliau di Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Apa makna sholawat? Apa makna sholawat? Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Apa itu? Keselamatan, itu salam. Kalau salawatnya, ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan salawat artinya adalah rahmah. Ya, salawat artinya rahmah. Ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah semoga Allah merahmati Nabi. Nah, pendapat ini itu lemah karena Allah membedakan antara sholawat dengan rahmat. Berarti sholawat itu bukan rahmat. Tadi ayatnya ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ada waw di sini. Al waw secara asal dalam bahasa Arab yaqtadi al mughayarah. Huruf waw itu menunjukkan konsekuensinya berbeda antara sebelum waw dan sesudah waw. Sebelum waw Allah mengatakan ulaika alaihim sholawat. Setelah waw Allah mengatakan rahmah. Berarti rahmah sama sholawat berbeda karena dipisahkan dengan waw. Pendapat kedua mengatakan sholawat artinya adalah maghfirah, ampunan. Ketika Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni Muhammad. Ini juga ada kelemahan, karena dalam doa sholat jenazah itu juga dibedakan antara sholawat dengan maghfirah. Allahumma sholli alaihi waghfir lahu. Ya, ketika doa sholat jenazah salah satunya adalah Allahumma sholli alaihi waghfir lahu. Berarti dibedakan antara sholawat dengan maghfirah. Kalau gitu apa artinya sholawat? Berkah yang banyak. Masih kurang tepat. Sholawat pendapat yang tepat, pendapat yang kuat adalah Thana'ullahi alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, yakni kepada orang yang mendapatkan sholawat tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya, pujian Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di luar pembahasan ini ya, karena tadi beliau menyebutkan Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kembali ke pembahasan kita, ada orang-orang yang dilapangkan hatinya untuk meninggalkan maksiat, seperti Yusuf alaihi salam. Lamma da'athu imra'atul aziz ba'da'an ghallaqat al-abwab. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diajak oleh Imra'atul Aziz, yang kata sebagian orang namanya siapa? Zulaikha. Ketika diajak untuk berzina, wa ghallaqatil abwab, dan ditutup pintunya. Wa qalat, dan Imra'atul wanita ini mengatakan kepada Yusuf, hai talak wa tahayya'at lahu bi ahsan malbas wa ahsan surah. Wanita ini mengatakan kepada Yusuf, hai talak, dengan ucapan rayuan ya, bukan seperti saya ngomong tadi, hai talak dengan nada yang lelaki itu, dengan nada merayu, hai talak, ini kemari kau, dengan nada yang merayu. Dan wanita ini telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baik penampilan dan secantik-cantiknya penampilan. Ketika mendapati situasi seperti itu ya,
Hah? Oh, jadi bayangkan. Wal makan aminun an yadkhula ahadun. Demikian juga tempatnya, ya tempatnya itu yang diajak wanita ini mengajak Yusuf berzina adalah tempat yang aman, dijamin gak ada orang yang masuk. Please, kalau ngomong sih dulu. Kerahasiaan terjamin, tidak ada orang yang tahu. Wallaqatil abwab, karena ditutup pintunya. Wa qalat haytala, kemarilah engkau. Apa kata Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'adha bi rabbih li'anna hadhihi halu harajah. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Kenapa kondisi yang mengkhawatirkan? Syabun wa imra'atul aziz. Yusuf manusia biasa. Apalagi Yusuf ketika itu masih muda, syahwat bergejolak. Jangan dianggap terus nabi gak punya syahwat, enggak. Tetap ada syahwatnya dia. Wa makanun khalid wa amin. Ditambah lagi tempatnya aman, kosong dari siapapun, tidak ada yang mengetahuinya. Wal insan basyarun rubbama tasawwala lahu nafsuhu an yaf'ala. Sedangkan Yusuf adalah manusia biasa yang memiliki hawa nafsu. Bisa saja Nabi Yusuf alaihissalam langsung melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena dia manusia biasa. Karena Allah mengatakan dalam surat Yusuf itu, qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwaya, sampai ketika Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi, si wanita pengen sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga pengen sama wanita tersebut. Normal, namanya laki-laki ya pengen sama perempuan, apalagi cantik. Laula ar-ra'a burhana rabbi, terjadi perzinahan itu seandainya Nabi Yusuf tidak melihat atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Yusuf tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naung yup-yupannya. Karena di hari tersebut panas. Matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat dekat. Dan manusia tidak bisa niup berteduh. Ya, tidak bisa berteduh. Nah, ada golongan-golongan yang diberi tempat berteduh oleh Allah. Di antaranya 7 golongan ini, yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah, menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya rindu dengan masjid. Kemudian yang keempat, dan ini yang dijadikan pendalilan, warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqalat inni akhafullah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya. Bukan laki yang mengajak berzina, tapi wanitanya. Tapi sang lelaki mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ketika kita ada di kondisi tersebut. Iya, mudah mengucapkan. Siapa yang nggak bisa mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang ini bisa kita mengucapkannya, bisa mudah. Tapi kalau kejadian seperti yang ada di hadis ini, berat mengatakan inni akhafullah. Yang ada inni uhibbuki. Iya, inni uhibbuki. Berat.
Dan hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghindar dari hal tersebut karena kita tahu kondisi keimanan kita yang lemah. Jangan mendekati perkara-perkara yang kalau kita dihadapkan dengan situasi itu kita nggak bisa menghadapinya. Maka lebih baik menghindar dari perkara tersebut. Wa rajulan tahabba fillah wajtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian sampai matanya berlinang air mata. Ya, ini 7 golongan. Yang dijadikan pendalilan tadi kata beliau adalah seorang yang diajak berzina. Dan kemudian kata Syekh Utsaimin, fa syarhus sadr li hukmi syar'i ma'nahu qabulul hukmi syar'i wa ridha bihi wa imtithaluhu. Hati yang lapang maksudnya hati yang lapang terhadap hukum-hukum syar'i itu maknanya adalah menerima hukum-hukum syar'i tersebut, ridho dengan hukum-hukum syar'i tersebut dan melaksanakan hukum-hukumnya. Wa an yaqulal qa'il sami'na wa ata'na. Dan seorang yang hatinya lapang ketika ada hukum Allah Subhanahu wa taala maka dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa anta bi nafsika ahyana tajidu qalbaka munsyarihan lil ibadah taf'aluha bi suhulah wa inqiyadin wa tuma'ninatin wa ridha. Dan kau akan dapati dirimu sendiri kata beliau. Kau akan dapati dirimu sendiri terkadang hatimu itu lapang untuk beribadah kepada Allah, mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah untuk tunduk kepada hukum Allah, tumakninah terhadap hal tersebut dan ridho terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang wa ahyanan bil aks, terkadang sebaliknya. Laula khaufuka minal itsm ma fa'alta. Terkadang sebaliknya. Kita berat menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena takut Anda kepada dosa, rasa takut Anda terhadap azab, Anda akan tinggalkan hukum Allah tersebut. Beda ya, ada orang yang melaksanakan sholat itu karena senang. Ya, karena memang dia ini suka dengan sholat tersebut, ridho dengan sholat tersebut. Tapi ada orang yang melaksanakan sholat gak ridho dia semestinya, antep, berat, saking wedi sama adab Allah, saking takut sama adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap sah sholatnya, bukan kita mengatakan sholatnya nggak sah. Tapi yang satu hatinya dilapangkan, yang satu hatinya belum dilapangkan. Ya, tapi yang ini masih mending dipaksa dia untuk melaksanakan hukum Allah tersebut. Tapi ada yang ketika berat melaksanakan hukum Allah, apa yang dilakukan? Ditinggalkan hukum Allah tersebut, ditinggalkan syariat Allah itu tadi. Bukan dipaksa, tapi ditinggalkan. Ini yang paling jeleknya. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. Nah ini saja terjadi pada satu orang, yaitu diri kita sendiri. Terkadang kita melakukan ibadah dengan enak, gampang, tapi terkadang kita melakukannya dengan berat. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Bulan Ramadan misalnya, antum merasakan nggak betapa mudahnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Hah? Betapa gembiranya, betapa senangnya kita ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan. Gak ada berat-beratnya. Ya kan, sholat malam bisa enak, baca Quran bisa dapat banyak, khatamnya bisa dapat banyak, melaksanakan sholat berlama-lama, melaksanakan sholat nikmat, bahkan rindu. Iya, bahkan rindu, kangen, pengen melaksanakan itu lagi besok.
Hari terawih misalnya, habis terawih pengen sik suwe terawih ini, sik mendis ya. Tapi ketika di luar bulan Ramadan gimana? Berat. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pada diri kita sendiri. Itu menunjukkan hati kita terkadang dilapangkan oleh Allah, tapi terkadang hati kita disempitkan. Tapi ada orang-orang yang memang istiqomah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dia tetap senang, tetap hobi melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Nah, itu salah satunya adalah Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Itu tadi hukum Allah yang syar'i, ya, tentang hukum Allah yang syar'i. Sekarang wa amman syirahus sadri lil hukmil qadari. Adapun seorang hatinya dilapangkan terhadap hukum-hukum Allah yang sifatnya qadari, kauni, takdir, adalah fal insanul ladzi syarahallahu sadrahu lil hukmil kauni tajiduhu radiyan bi qada'illahi wa qadarihi. Kau akan dapati orang tersebut hatinya lapang, lalu dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa mutmainnan ilaihi, dan dia tenang ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ana 'abdun, dia mengatakan saya ini cuma hamba Allah, saya ini cuma budak Allah. Wallahu Rabb, sedangkan Allah adalah Rabb. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Hamba harus menyadari hal ini. Kita ini adalah seorang bukan hamba, hamba, tapi lebih enaknya budak. Pernah kita sampaikan apa bedanya budak? Budak sama orang merdeka. Budak adalah seseorang yang dimiliki oleh tuannya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu punya tuannya. Mau diapakan saja sama tuannya, terserah tuannya. Mau dipukuli, mau dijambak-jambak, dibentuk-bentuk no tembok, mau dibunuh, mau diapakan, terserah. Kenapa? Karena ini orang punya saya. Paham jangan? Beda sama pembantu ya. Kalau pembantu orang merdeka, jangan samakan budak sama pembantu. Asisten rumah tangga orang yang merdeka, bukan milik kita dia itu. Dia hanya membantu kita dalam urusan-urusan rumah tangga sesuai dengan desk job-nya dia. Di luar itu nggak berhak kita. Tapi kalau kita punya budak, kita apakan saja terserah kita. Itu milik kita kok. Kayak benda gitu loh. Makanya dahulu ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, Nabi dan para sahabat-sahabatnya tidak ada yang menghalangi Umayyah bin Khalaf untuk tidak menyiksa Bilal. Jadi ketika Bilal disiksa itu, tidak ada para sahabat atau Nabi SAW dan para sahabat yang mendekat kepada Umayyah bin Khalaf. Oh, jadi dipukuli sana lagi. Jangan dipukuli kayak gini kesian. Tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena haknya Umayyah sebagai tuannya untuk menyiksa Bilal yang seorang budak. Kalau dalam hukum perbudakan itu haknya dia. Maka tidak ada cara yang bisa untuk membebaskan Bilal dari penyiksaan Umayyah kecuali harus dengan apa? Dibeli dulu. Makanya dibeli sama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ibarat kalau Anda melihat ada orang punya mobil atau punya motor, sama dia dirusak mobilnya, motornya dipukul-pukul. Anda melihat itu gimana? Punyanya dia sendiri tuh, sepeda motornya dirusak sama dia, spionnya kocok, lampunya dihancur sama dia. Anda melihatnya gitu gimana? Baik-baik dia. Cuman Anda ngerasa, eman, tinggal di konrusak tak tuku itu tapi Nah, itu namanya budak. Kita adalah budak Allah.
Ya, kita ini adalah milik Allah. Ujung rambut sampai ujung kaki punya Allah. Maka sakaratnya Allah, kita mau diapakan saja milik siapa? Milik Allah. Mau dikasih sakit, mau dikasih tsunami, mau dikasih gempa, terserah Allah. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang hatinya lapang, dia menyadari hal ini. Ana abdun wallahu rabbi. Aku adalah hamba dan Allah adalah Rabbku, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun terhadapku sesuai dengan yang Dia inginkan. Ya, Allah itu fa'alun lima yurid. Apa yang Allah inginkan, Allah melakukannya. Ya, Dia bebas melakukan apapun. Hadzal rajul alladhi ala hadhihi al-hal sayakunu da'iman fi surur la yahtam wa la yahtam. Seorang kalau sudah punya perasaan seperti tadi, punya kesadaran seperti tadi, maka dia, kata beliau, daiman fi surur, selamanya dia pasti dalam kondisi bahagia. Tidak ditimpa sedih, tidak ditimpa khawatir. Bukan berarti tidak ditimpa musibah, enggak. Datang musibah bertubi-tubi, tapi itu tidak membuatnya sedih, tidak membuatnya khawatir. Ya, orang yang dilapangkan hatinya. Wa huwa yata'allam lakinnahu la yasilu ila an yahmila hamman aw ghamman. Dia diberi penyakit, diberi ujian, diberi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Namun itu semuanya, musibah-musibah tadi tidak mengantarkannya pada perasaan sedih dan tidak pula mengantarkannya pada perasaan khawatir. Wa lihadza jaa fil hadits sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan perkaranya orang-orang beriman ini. Semua yang dia lakukan itu baik baginya. In asabathu sarra, in asabathu dharra, sabar, fakana khairun lahu, wa in asabathu sarra syakar, wa kana khairun lahu. Ketika dia ditimpa musibah, hal-hal yang tidak mengenakan, maka orang beriman ini apa yang dilakukan? Bersabar, dan sabar itu baik baginya, dapat pahala dia dari kesabarannya itu. Tapi kalau dia mendapatkan kesenangan, hal-hal yang menggembirakannya, maka apa yang dilakukan orang beriman ini? Bersyukur, dan syukur itu baik juga baginya. Berarti aktivitas orang beriman itu senantiasa baik. Ditimpa musibah atau diberi nikmat, itu pasti membawa kebaikan baginya, bukan malah membawa kesedihan, kegalauan. Enggak. Ya, ini orang-orang yang dilapangkan hatinya. Idzan syarhus sadri yakni tawsi'atuhu wa tahi'atuhu li ahkamillahi syar'iyyah wal qadariyah. Maka dengan demikian pelapangan dada, dilapangkan dada, itu maksudnya adalah diluaskan dadanya dan dipersiapkan untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, baik hukum yang syar'i ataupun yang apa? Yang qadari. La yadhiqu bi ahkamillahi dar'an itlaqan wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul haddul awfar min dzalik. Seseorang tidaklah bukan malah sempit, ya, bukan malah sempit hatinya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki bagian yang besar dalam masalah ini, yaitu lapang dadanya. Wa aktsaruhum sabran wa lihadza tajidhu atqan nasi lillah. Karena Nabi ini hatinya yang paling lapang, maka Anda dapati orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadduhum qiyaman bi taatillah. Beliau orang yang paling semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa aktsaruhum sabran ala aqdarillah. Dan orang yang paling banyak sabarnya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Madza fa'ala an-nas bihi
hina qama bid-da'wah. Coba lihat kata beliau, apa perlakuan manusia terhadap Nabi SAW ketika Nabi berdakwah. Nabi dilempari batu ketika ke Taif. Ketika dakwah ke Taif, Nabi dilempari batu. Kemudian Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan tentang sabarnya beliau. Beliau mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh, semoga Allah merahmati Musa. Dahulu dia diuji, diganyang sama kaumnya lebih daripada ini. Ini dibalangi waktu ini. Tapi beliau teringat dengan kisah Nabi Musa. Beliau dahulu diganyang sama kaumnya lebih daripada apa yang aku alami sekarang. Tapi Nabi Musa bersabar. Maka Nabi mencontoh kesabaran Musa alaihissalam, dan itu perintah Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Salah satunya Musa alaihissalam. Wa madza yusibuhu minal amrad. Dan lihatlah betapa Nabi SAW sabar ketika beliau ditimpa penyakit, ketika beliau sakit. Bahkan sakitnya beliau itu 2 kali lipat daripada sakitnya manusia biasa. Sebagaimana riwayat yang akan disebutkan, hatta innahu yu'ad kama yu'adar rajulan minna. Nabi itu menderita sakit seperti sakitnya 2 orang di antara kita. Double sakitnya Nabi SAW. Yakni minal marad yushaddad alaihi, yakni karajulaini minna. Dilebihkan sakitnya seperti sakitnya 2 orang. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ad. Aku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu sedang menderita sakit. Ya, sedang kesakitan. Fakultu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka yu'ad wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kau menderita sakit dengan penderitaan yang sangat. Ya, kau menderita sakit ini dengan penderitaan yang sangat. Maka Nabi mengatakan, ajal, iya. Inni u'ad kama yu'aka rajulani minkum. Sesungguhnya aku menderita seperti menderitanya 2 orang di antara kalian. Tapi Nabi bersabar. Wa hatta annahu shaddada alaihi 'inda an-nazar, 'inda al-maut alaihi salatu wassalam, hatta yufariqa ad-dunya wa huwa asbarus sabirin. Demikian juga ketika beliau mau meninggal dunia. Ya, ketika beliau mau wafat. Ya, itu juga rasa sakitnya 2 kali lebih daripada manusia biasa. Namun Anda dapati Nabi SAW adalah manusia yang paling sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak protes. Saya ini Nabi, Rasul, kok dikai penyakit 2 kali lipat? Enggak. Ada Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhoannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru darajatun 'aliyah la tunalu illa biwujudi syai'in yasbir 'alaihi, amma asy-syai'ul yasiril barid fala sabr 'alaihi. Bihadza tajidul anbiya aktsarun nasi bala'an tsumma as-salihin al-amthal fal-amthal. Ya, maka sabar ini adalah derajat yang tertinggi. Karena yang Anda dapati para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan bala yang paling banyak. Ya, orang-orang yang sangat dahsyat ujiannya, para nabi dan rasul. Kemudian level berikutnya orang yang mirip seperti para nabi dan rasul. Jadi kita semakin persis sama nabi dan rasul, maka ujiannya juga semakin berat juga. Oh, Ustaz, saya ringan-ringan ujian. Oh, berarti ado nabi. Berarti kau masih jauh sama nabi dan rasul. Ya, tapi kalau kau sudah mengalami ujian-ujian yang berat, ya di situ berarti bukan persis sama nabi dan rasul, awas. Ya, tapi kau semakin mendekati para nabi dan rasul. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama 2 pertemuan, 1 pertemuan.
kita lanjutkan. Wa wada'na anka wizra. Kurang berapa? 9-10. Baik. Wa wada'na anka wizra. Dan kami telah gugurkan dosa-dosa wahai Muhammad. Ya, kami telah wada'na, artinya kami telah lepaskan. Ya, kami telah lepaskan wizra, dosa-dosa yang ada padamu. Alladzi anqadha dhahraka, yang telah memberatkan punggungmu. Ya, Allah menyebutkan bahwa dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Baik. Ini penjelasan beliau panjang. Wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahraka. Ini nggak apa kita sebutkan karena luar biasa penjelasannya. Tapi ini ada dari sisi bahasa, kita lewatkan. Wa wada'na ay wada'nahu ay taraknahu wa afawna wa samahna wa tajawazna anka. Wa wada'na artinya adalah kami telah melemparkan dosamu, dibuang dosa-dosamu. Dan kami maafkan dosa-dosamu, kami tolerir dosa-dosamu, dan juga kami ampuni dosa-dosamu. Ya, wizrat artinya ithmak. Wizrat artinya ithmak, itim, dosa-dosamu. Baik, apakah maknanya Nabi SAW itu punya dosa? Ini nanti dijelaskan juga sih. Kotak diisi sama. Tapi tidak apa-apa, nanti diulang lagi gitu ya, untuk lupa pertemuan depan. Baik, apakah Nabi punya dosa? Kan maksum, ya kan? Tapi kenapa Allah katakan di sini Nabi punya dosa? Berkaitan dengan maksum, ya, akidah ahli sunnah menegaskan tentang maksum. Yang pertama, para nabi dan rasul itu maksum dari min sifatir radha'il, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka para nabi dan rasul maksum, disepakati kemaksumannya sebagaimana dinukilkan kesepakatan oleh Al-Qadhi Iyad. Ya, dan dinukil kesepakatan juga dalam kitab Asy-Syifa oleh Abdul Wahab Al-Maliki. Bahwa para nabi dan rasul itu maksum dari sifat-sifat radha'il, sifat-sifat yang tidak terpuji. Bujuan, curang, apalagi ingkar janji, khianat, sifat-sifat yang jelek itu. Ya, para nabi dan rasul maksum dari sifat-sifat itu. Kemudian yang kedua, para nabi dan rasul itu maksum dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Ya, kesalahan menyampaikan risalah, artinya keliru menyampaikan risalah. Harusnya ini haram, ternyata disampaikan halal. Mungkin gak? Nggak mungkin. Ya, atau yang semisal dengan ini. Atau lupa menyampaikannya. Nah, ini diantara bantahan tidak adanya bid'ah di dalam agama. Masa Nabi lupa menyampaikannya, gak kepikiran, atau Nabi menyembunyikannya? Kan Nabi maksum, berarti gak mungkin Nabi itu tidak menyampaikan agama itu. Yang ketiga, para nabi dan rasul, sepakat para ulama bahwa para nabi dan rasul itu maksum minal kabair, maksum dari dosa-dosa besar seperti syirik, ya, kemudian zina, ya, kemudian membunuh dan yang semisal dengannya. Maksum dari kabair, sepakat para ulama. Nah, yang keempat, perhatikan di sini, para nabi dan rasul, ulama sepakat bahwa para nabi dan rasul tidak maksum minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Ya, dari dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini itu keteledoran, kelupaan, kesilapan, ya, ketergelinciran, apalagi. Yang justru itu tujuannya adalah untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya para nabi dan rasul itu. Apa dalilnya kalau nabi dan rasul itu juga tidak maksum dari dosa-dosa kecil? Ya, tentang Nabi Adam misalnya, Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghawa.
dan Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Allah sebutkan Adam melakukan maksiat kepada Rabb-nya. Demikian juga Nabi SAW melakukan ketergelinciran, kesilapan, kealpaan. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Yang sudah berlalu ya tafsir ayat ini, surat Abasa. Itu teguran dari Nabi, dari Allah kepada Nabi. Karena Nabi melakukan kesalahan ketika nggak ngereken siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan justru lebih ngereken siapa? Pembesar Quraisy. Ditegur sama Allah. Nabi SAW lupa ketika melaksanakan sholat 14 sampai 5 rakaat. Ya, sebagaimana dikatakan dalam riwayat Nabi SAW 14 sampai 5 rakaat. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hal zida fi sholat, apakah ada tambahan dalam rakaat sholat? Maka Nabi mengatakan, fa inni basyarun mithlukum, aku manusia biasa seperti kalian. Nasitu kama tansawun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, nanti kalau aku lupa lagi maka ingatkan aku. Ya, maka Ahlussunnah menetapkan bahwa para nabi dan rasul itu tidak maksum dari dosa-dosa kecil yang sifatnya ketidaksengajaan, ketergelinciran, kepleset, ya, atau keteledoran dan yang lainnya. Itu yang ditetapkan oleh Ahlussunnah. Adapun ahlul bidah seperti Asy'ariyah, mereka tidak menerima hal itu. Mereka bahkan menetapkan bahwa para nabi dan rasul maksum meskipun dari dosa-dosa kecil. Nah, ini menyelisihi nas, menyelisihi dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Ya, bahwa para nabi dan rasul itu tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Nah, ini ayat ini yang menghapus semua dosa-dosa nabi tersebut. Benar, nabi itu tidak maksum dari dosa kecil. Berarti nabi berdosa meskipun dosa kecil, iya, tapi dosa-dosa itu sudah diapakan? Sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na anka wisrak. Kami sudah letakkan, kami sudah lepaskan dosa-dosa yang ada padamu. Alladzi anqadha dhahrak. Tak nutup lagi, kurang baru. Dua, ya Ustaz. Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat ini. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.